Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrinaldi akan menjelaskan tipe-tipe komunikasi yang saya dapatkan adalah 6 macam tipe-tipe komunikasi. Yang satu adalah komunikasi antar pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Ketiga, komunikasi massa. 4, komunikasi publik. 5, komunikasi organisasi. 6, komunikasi dengan diri sendiri. Yang pertama, saya ingin menyampaikan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi antar pribadi lebih efektif secara dialogis antara dua orang saling menyampaikan dan memberikan pesan secara timbal balik. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dua atau lebih orang yang memiliki suatu identitas bersama dan yang berinteraksi secara reguler didasarkan pada pengalaman, loyalitas, dan kepentingan bersama. Kelompok menurut sosiologi yaitu merupakan suatu unit yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Yang keduanya, jumlah pelaku komunikasi lebih dari 3 orang. Yang ketiga, komunikasi kelompok besar sering disebut dengan komunikasi publik. Yang ketiganya, komunikasi massa. Komunikasi massa proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat mekanis. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun dari segi kebutuhan. Yang keempat, komunikasi publik. Suatu proses di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak lebih besar. Pesan yang disampaikan tidak berlangsung secara spontan, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Contohnya, kuliah umum, khutbah, rapat akbar. Komunikasi organisasi adalah bentuk kelompok karena di dalamnya ada orang-orang yang berkumpul. Organisasi berasal dari bahasa Latin organizer, yang berasal panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Contohnya seperti BEM. Yang keenam, komunikasi dengan diri sendiri. Proses komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri, di dalam diri individu, atau dengan kata lain, proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Hal ini yang terjadi karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbentuk dalam pikirannya. Contohnya kejadian alam, peristiwa, dan pengalaman. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan untuk PPT saya. Banyak maaf kalau ada yang kurang, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.